Halo guys, kali ini aku mau mereview lagi sebuah CPU cooler yang berukuran besar dari brand Segotep. Namanya Cambrian U6 dengan support TDP up to 240 watt. Di bagian belakang boxnya ini ada spesifikasi seperti misalnya 6 heat pipe dengan twin tower, fan PWM 12 cm dan heat pipe yang direct contact. Terus di bawahnya ini ada beberapa detail seperti ukuran cooler, material, spesifikasi fan, speed, dan lain-lainnya. Oke lah, sekarang langsung kita unboxing aja. Pertama-tama kita mendapatkan sebuah kertas manual yang modelnya kayak koran dan cukup tebal. Petunjuk pemasangan ya. Terus ini ada 4 batang atau 2 pasang kawat pengait untuk memasang kedua fan. Next, ini adalah sebuah plastik clip yang isinya thermal paste model suntikan tanpa spesifikasi. Dan 4 spacer plastik warna ungu untuk memasang bracketnya nanti. Lanjut, ini ada plastik clip lagi. Ada 2 bracket mounting dari besi. Satunya buat Intel, satunya lagi buat AMD. Plus ini juga ada baut-bautnya ya. Part terakhir, ini kita dapetin backplate buat Intel yang berbahan besi guys, bukan plastik. Bisa digeser-geser dudukannya buat menyesuaikan dengan soket notebook Intel kalian. Next, ini kita dapetin 2 fan ARGB dengan desain yang biasa-biasa aja. Blade-nya standar dan ada karet damper di sudut-sudutnya. Kalau untuk kabelnya, ini kedua fan kabelnya model yang menyatu ya, nggak bisa dipisah. Dan di ujungnya ada konektor 5 volt 3 pin male dan female. Plus tentu aja yang ujung satu lagi ini adalah konektor 4 pin PWM. Sekarang kita lihat heatsinknya yang besar ini. Twin tower ya, ukurannya gede banget dengan tinggi yang standar. Build quality-nya oke banget dan fin heatsinknya cukup tebal. Tapi ini ada desain potongan yang ada di bagian bawah kedua tower heatsink ya. Ini pasti untuk memastikan clearance dengan part yang ada di sekitarnya. Biasanya kalau nggak RAM ya heatsink VRM Mobo. Bagian atasnya ini polos, nggak ada cover atau cetakan apapun. Cuman tonjolan ujung headpipe dari bawah. Bagian bawahnya baseplate-nya cukup lebar. Ya maklumlah karena ini kan ada 6 heat pipe, berjejer rapat dan finishingnya cukup mulus. Dan buat ke-6 heat pipe-nya ini udah kelihatan ya, ada lapisan nickel chrome. Untuk mounting di baseplate-nya sendiri ada 2 baut pegas juga nih guys. Jadi yuk kita langsung coba pasang aja. Untuk praktek pasang sesi pertama, aku pakai Mobo Intel Socket 1150. Pertama-tama kita harus pasang backplate hitam yang sudah disesuaikan dengan soket Mobo ini ke bagian belakang Mobo. Terus kita pasang spacer warna ungu ini di atas keempat lubang baut backplate. Terus di atasnya kita tumpuk dengan bracket mounting besi untuk Intel dengan posisi kayak gini. Dan dibaut di sebelah kiri dan kanannya. Jangan lupa kita apply thermal paste dulu guys. Oh iya, BTW ini posisi baseplate coolernya nggak pas di tengah ya. Kalian bisa lihat ada satu sisi yang lebih panjang, nggak simetris. Tapi ini bisa dibalik-balik kok masangnya, sesuaikan aja sama Mobo kalian. Kalau udah tinggal kita kencengin aja pakai obeng kedua baut pegas ini. Selanjutnya untuk RAM di Moboku ini harus dipasang duluan sebelum memasang fan. Terakhir baru kita pasang kedua fan-nya guys, terserah mau yang mana dulu. Kalau yang tengah ini tinggal diselipin masuk aja, terus dikaitkan ke heatsink pakai besi pengait di sisi kiri kanan fan.
Ram bakalan tenggelam di bawah fan depan kayak gini. Jadi untuk clearance ram menurutku cooler ini agak kurang ya. Kos kalau kalian pakai ram dengan heatsink yang tinggi, pasti posisi fan depan harus lebih naik sampai di atas heatsink. Sekarang pemasangan sesi kedua. Aku mau pasang di Mobo ATX AMD AM4 dengan posisi di dalam casing yang nanti sekalian aku pakai buat tes ya. Pertama-tama kita harus copot braket plastik bawaan Mobo AMD yang ada di atas bawah prosi ini. Kita pasang spacer ungu dengan posisi lubang yang lebih besar yang di bawah. Dan kita pasang braket mounting besi di atas spacer ungu. Terus kita baut lagi di atasnya. Caranya sama-sama aja sih kayak pemasangan di Mobo Intel tadi. Di sini karena untuk tes aku pakai thermal paste dari Side, Thermal Elixir G supaya thermal conductivity-nya bagus. Nah, di sini karena aku pakai ram dengan heatsink lumayan tinggi, fan depan mentok ram dan posisi fan jadi nggak bisa sejajar dengan heatsink. Agak nonjol lebih tinggi. Semoga nggak terlalu ngaruh di performanya ya. Langsung kita tes performa cooler ini di Prosi Ryzen 7 5700X dengan setting overclock 4,2 GHz. Dan seperti yang bisa kalian lihat, suhu ambient ruanganku ada di kisaran 28 derajat Celcius. Oh iya, soal RGB lightingnya, menurutku fan cooler ini agak sedikit silau. Tapi untuk gradasi dan warnanya bagus sih. Plusnya lagi, suaranya cukup silent untuk CPU cooler dengan dual fan. Aku rekamin suaranya pakai mic shotgun dengan jarak 20-an cm ya. Kalian bisa dengerin sendiri noise-nya. Masuk sesi pengujian, seperti biasa, aku setting fan speed ke maksimal. Dan di aplikasi fan control ini kebaca di 1500-an RPM. Pertama-tama kita tes pakai WPRAM Benchmark Stability Test. Hasilnya di tes multicore singkat ini, Seigotep Cambrian U6 mendapatkan suhu maksimum prosiku di 70,4 derajat Celcius. Kalau nggak ada pembandingnya nggak afdol ya. Jadi ini kita bandingin aja sama hasil tes Deepcool AG400 Plus yang performanya terkenal bagus. Harganya sedikit lebih murah, tapi cuma single tower dan 4 heat pipe. AG400 Plus bisa mendapatkan suhu maksimal di 73,9 derajat. Yap, jelas lebih panas, dengan beda yang lumayan, 3 derajat lebih. CPU package power beda tipis, tapi ini cuma marginal error aja ya. So, kita lanjut tes pakai Cinebench R23 dengan setting loop 10 menit. Di tes yang berat ini, Cambrian U6 dapetin suhu maksimal prosiku di 75,3 derajat Celcius. Suhu yang tergolong adem nih, kayaknya hampir setara AIO water cooling 240 entry level. Sedangkan pembandingnya AG400 Plus, suhu maksimalnya terbaca di 78,1 derajat Celcius. Lebih panas dengan selisih kurang lebih 3 derajat. Minusnya lagi AG400 Plus noise fan-nya lebih berisik guys, karena memang RPM-nya lebih tinggi. Nah, jadi aku rasa performa Seigotep Cambrian U6 ini adalah salah satu cooler tower yang performanya terbaik di range harganya. Yang jelas, kalian harus memperhitungkan ukurannya yang over dan kompatibilitas dengan RAM berheatsink tinggi, karena memang kurang oke ya. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian dan jangan lupa like dan subscribe ya. See you!